Oke, Bejo lover semuanya ketemu lagi sama Om Bejo, masih di video pembelajaran fisikanya, masih di komunitas kita bersama komunitas www.sibejo.com. Oke Om, sekarang kita mau bahas apa Om? Nah, sekarang kita mau bahas tentang example itu contoh, contoh itu example dari subpoko bahasan yang mana Om? Nah, subpoko bahasannya tentang tuh defek massa. Tre, mana soalnya tereng? Tuh soalnya 8 ada nggak? Ada, nggak ada. Oh, oke. Itu soalnya ya. Soal apa ini, Om? Soal Eptanas tahun 1992. Ada yang sudah lahir belum? Oh, belum, Om. Oh, Tre. Ya udah, ini berarti soal kakak kelas kamu ya. Oh, Tre. Tentang apa nih defek massa? Coba kita baca dulu. Jika diketahui ada massa proton, massa neutron, mana massa elektronnya, Om? Ingat, yang namanya inti atom itu berarti cuman ada proton sama neutron, makanya di sini nggak disediain massa elektron. Nah, lanjut. Oh, massa inti atom apa ini? N itu kita sebut nitrogen ya. 15,7 adalah segini. Ini berarti massa inti atomnya. Maka defek massa. Nah, yang udah tahu defek massa apa yuk? Betul, yang namanya defek massa adalah sederhananya ya. Itu adalah selisih dari massa penyusun inti dikurangi sama massa si inti atom itu sendiri. Logika sederhana atau ilustrasi sederhananya gini deh defek massa itu. Misalkan kamu punya sebuah semangka nih. Ini semangka nih. Loh, kok Om semangkanya berbentuk lope? Ya udah nggak apa-apa, semangka ala Om Bejo. Nah, kalau kamu punya semangka, kamu timbang nih sebutir atau misalkan sebuah semangka, berarti kan kita simbolkan massa semangka ya, atau kita simbolkan massa inti aja deh. Nah, oke, berarti ini massa semangka satu butir. Berarti misalnya ada, oke, yang namanya semangka kan ada beberapa bagian di dalamnya. Ya udah kita bagi jadi dua aja. Ada biji, oke, ada biji semangkanya maksudnya ya. Kemudian ada dagingnya. Kalau kamu timbang masing-masing bijinya, berarti kan ada massa massa biji misalkan ya. Kemudian ada massa daging. Oke, berarti ini massa siapa? Massa penyusun si semangka. Kalau ini massa semangka. Kalau ini massa inti, berarti ini massa penyusun inti. Logikanya seperti itu aja. Kalau kamu timbang massa biji MB, tadi massa daging MD. Kalau kamu jumlahin, berarti ini massa penyusun inti. Ntar kalau kamu bandingin gimana Om? Kamu bandingin nih massa penyusun yang kamu udah timbang dengan massa sebuah semangka, pasti ntar nilainya ada sedikit perbedaan. Nah, si perbedaan itu ya kita sebutnya sebagai defek massa. Oh, jadi kalau begitu, kalau defek massa itu berarti kan tadi selisih antara massa penyusun inti dengan massa inti itu sendiri. Yuk kita jawab sama-sama. Di situ ada atom apa? Nitrogen. Nah, sama si biru boleh Om? Boleh. Ini atom nitrogen, nama atomnya nitrogen. Nah, kemudian nomor masanya berapa? Artinya yang di atas itu nomor massa ya, 15 atau A-nya. Kemudian Z-nya, nomor atomnya 7. Oke, berarti kalau begitu kita udah tahu nih, udah tahu gimana Om. Nah, yang namanya nomor atom itu atau Z gitu kan ya, menunjukkan jumlah apa yo? Sama aja dengan menunjukkan jumlah proton. Oh, berarti jumlah protonnya ada berapa? Ada 7. Karena inti itu adalah ada proton, ada neutron, berarti massa neutronnya gimana Om? Nah, kalau massa neutron massa neutron, jumlah neutron gimana? Kalau jumlah neutron berarti ya A min Z atau 15 dikurangi 7. Oh, berarti massa neutron lagi. Jumlah neutron, sorry ya. Oke, jumlah neutronnya berapa? 8. Oh, kalau begitu si inti dari nitrogen itu terdiri dari 7 proton sama 8 neutron. Nah, ya sudah, yang namanya defek massa itu selisih. Kan tadi anggap delta M aja ya. Nah, sederhananya berarti antara massa penyusun inti dikurangi massa inti atom itu sendiri. Ya udah, penyusun inti itu kan ada proton, ada neutron. Jumlah protonnya ada berapa? Oh, berarti ada 7 Om. Berarti 7 kali massa proton ditambah nih. Nah, berapa kali massa neutronnya? Ada 8 neutron Om. Berarti 8 kali massa neutron. Oke, baru dikurangi dengan massa siapa? Ya massa intinya. Ya sudah, tinggal masukin nih. 7 kali massa protonnya berapa tuh? 1,0. Nah, 1,0078. Nah, SMA itu bukan sekolah menengah atas ya, tapi satuan massa atom atau bahasa Inggrisnya AMU, atom mass unit ya, satuan massa atom. Terus 8 kali siapa Om? 8 kali massa neutronnya berapa? 1,0
0,86 sip, dikurangi massa intinya berapa Om? 15,0078. Oke. Nah, karena misalkan di sini angkanya nggak enakan, ya boleh ntar kamu pakai kalkulatornya. Jadi boleh-boleh saja ketika kamu merasa perlu kalkulator. 7 dikali 1,0078 itu nilainya sama dengan 7,0546 70,546 ditambah kemudian 8 kali berapa tuh 1,0086 hasilnya 8, ini tambah ya 8,0688 Oke dikurangi massa intinya ya tetap 15,0078 Oke nilainya sama dengan ya tambahin tuh 7,056 0546 ditambah 8,0688 coba hasilnya berapa hasilnya adalah 15,1234 oh iya angkanya cantik Om oh cere 15 0,0 oh cere selisihnya berapa 15 berapa tuh 15,1234 dikurangi 15,0078 hasilnya adalah 0,0,1156 oke satuannya apa ya tetap SMA satuan massa atom itulah defek massanya berarti yang mana Om jawabannya oh berarti jawabannya yang B. Oke, nah inilah salah satu contoh soal Eptanos tahun 1992. Jadi sangat gampang sekali dan ini sangat favorit biasanya kakak-kakak kelas kamu juga ini selalu nungguin. Nah, Om mana yang itu yang defek massa karena yang paling gampang nih artinya yang namanya defek massa itu selisih antara massa penyusun inti sama massa intinya. Jadi kamu tinggal nentuin jumlah protonnya berapa, jumlah neutronnya berapa, tinggal dikaliin masing-masing masanya. Makanya di sini cuma disediain massa proton sama neutron karena inti atom itu terdiri dari proton sama neutron. Sampai ketemu lagi di soal berikutnya. Semoga ini dapat membantu lo semuanya dalam belajar fisika, dalam menyenangi fisika, dalam mengamalkan juga ntar ke adik-adik kelas kamu atau ke teman-teman lo semuanya. Sampai ketemu lagi sama Om Bejo. Assalamualaikum.